hasil kinerja perusahaan itu ya kelihatannya untungnya juga bagus. Lantas datang, kali ini kita mau minta kenaikan upah sekian. 1 bulan upah yang dia mesti bayar, belum kewajiban jam BPJS dan lain-lain ya. Itu saja sudah sekitar 160 miliar sampai 200 miliar. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Talks dan di episode kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu topik yang cukup hangat diperbincangkan menjelang 2023, yaitu mengenai UMP, dinamika kenaikan UMP dan juga pro kontra mengenai kenaikan UMP ini tentu menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, baik dari pengusaha, kemudian juga buruh, kemudian juga pemerintah sendiri. Nah, seperti apa sebenarnya yang terjadi terutama untuk pengusaha? Kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Bapak Antonius J. Supit. Beliau adalah Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial. Halo Pak Anton. Ya. Apa kabar Pak Anton? Selamat pagi, sehat. Pak, boleh diceritakan sedikit Pak mengenai kenaikan UMP yang di 2023 ini maksimal 10%. Tapi kalau kita bicara Jakarta, DKI Jakarta sendiri sudah ditetapkan oleh Pemprov yaitu sekitar 5,6%, Pak. Kemudian bagaimana Apindo sendiri melihat kenaikan UMP ini, Pak? Karena seperti yang diberitakan juga di pemberitaan dari Apindo sendiri menolak ya Pak ya untuk kenaikan UMP sebesar 5,6% itu terutama untuk wilayah DKI Jakarta. Bagaimana Pak dari Bapak Anton sendiri? Saya ingin klarifikasi bahwa Apindo tidak menolak kenaikan UMP, ya, dan kita belum bicara angka. Yang kita menolak adalah dasar penggunaan Permenaker 18 sebagai dasar kenaikan UMP. Karena apa? Nah, saya ingin cerita dulu tentang konteks daripada keadaan ketenagakerjaan kita. Sebelum pandemi, jadi sebelum ada krisis pandemi, di saat itu disadari bahwa ekonomi kita, kinerja ekonomi juga tidak terlalu bagus. Pengangguran juga tidak terselesaikan, ekspor kita menurun, ya penerimaan pajak juga tidak terlalu bagus dan seterusnya, sehingga pemerintah berencana membuat satu undang-undang untuk relaksasi dalam beberapa hal yang mengganggu iklim investasi. Antara lain ya tiga isu utama itu adalah bidang perpajakan, dan kedua perizinan, ketiga ketenagakerjaan. Itu lantas diwujudkan dalam undang-undang dulunya dikenal dengan dikenal dengan Omnibus Law, dan setelah disahkan di DPR menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Kita fokus kepada ketenagakerjaan. Kalau kita lihat dasar daripada pemerintah membuat atau katakanlah mengamandemen beberapa undang-undang yang mengamandemen itu atas dasar ada 45, di samping tadi masalahnya ekonomi lain, tapi ada 45 juta orang membutuhkan lapangan kerja. Dan jangan lupa kalau bicara lapangan kerja itu dijamin oleh undang-undang dasar kita yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyiapkan lapangan kerja yang layak untuk warga negara kita. Jadi itu sesuatu amanat undang-undang dasar. Ini sering dilupakan lah. Seakan-akan yang diurus adalah orang yang sedang bekerja. Yang tidak bekerja juga ini penting. Nah, 45 juta itu dari apa? Pertama yang menganggur, yang dibilang open unemployment, pengangguran terbuka. Kedua adalah pengangguran tersamar yang biasa kita kenal setengah bekerja atau setengah menganggur ya. Baru juga itu ada mungkin 28 atau 30-an juta. Pengangguran total itu mungkin saya lupa 7 atau 9 juta, dan ada 2 jutaan mendekati 3 juta angkatan kerja baru yang setiap tahun masuk dalam pasar kerja. Nah, lantas penjabaran dari undang-undang itu dibuatlah PP 36. Beberapa masalah yang sangat krusial, yaitu pertama masalah pesangon. Karena pesangon kita salah satu paling tertinggi di dunia pada saat itu ya, sehingga ya biasalah
Kalau sudah masuk ranah DPR, itu ranah politis kan pasti terasa lah. Jadi pada waktu Undang-Undang 13, ya lahirlah undang-undang yang mengatakan pesangon itu yang sehingga maksimal bisa 32 bulan sekian. Bagi pekerja ya tentu senang kan, tetapi apakah ini menarik untuk investor datang, itu jadi pertanyaan kan. Dan kalau tidak ada investor, bagaimana ada lapangan kerja? Ini juga harus fair ya. Nah, kedua, kalau kita lihat dalam era reformasi ini, penentuan UMP sudah menabrak ketentuan yang berlaku, apakah itu undang-undang atau peraturan menteri, sehingga kenaikan persentase UMP itu berdasarkan kuatnya demo ini. Atau situasional pada saat itu di satu wilayah ada pilkada, lantas ini paling seksi untuk dijual kenaikan upah. Nah, padahal ini kita kembali lagi, definisi upah minimum apa sih sebenarnya? Upah minimum itu esensinya atau prinsipnya adalah, filosofinya pertama adalah safety net. Artinya karena oversupply angkatan kerja, mencegah kesewenang-wenangan pengusaha, lantas karena banyak yang minta jadi dia nawar aja seenaknya, pasti diterima kan, daripada tidak dapat kerjaan dikasih sejuta pun mau. Nah, oleh karena itu dibuatlah safety net, tidak boleh kurang dari itu. Itu satu filosofinya. Kedua, ini hanya berlaku untuk orang yang masa kerjanya 0 sampai 1 tahun. 0 sampai 1 tahun, dan ketiga lajang. Nah, lantas argumentasi, upah minimum tidak cukup hidup untuk satu keluarga. Jujur saja, ini yang pemerintah juga mesti tegas, jangan malu-malu katakan. Upah minimum itu memang tidak desain untuk satu keluarga. Kalau saya yang sudah seumur ini melamar ditawari UMP, ya tentu saya tolak kan. Betul. Nah, bahwa ada perusahaan yang sepanjang masa dasarnya membayar UMP, ya itu adalah pengecualian, exception. Ya. Tetapi kenyataan itu sangat sulit kita membayar orang dengan UMP terus-menerus. Ya. Karena apa? Ada faktor yang namanya sundulan. Sundulan tuh gini, hari ini UMP di Jakarta katakanlah 4,5 juta, saya hendak hafal 4,6 atau berapa, 4,5 juta lah taruh. Lantas tahun lalu, untuk tahun ini, tahun depan sudah diputuskan sekarang berapa? 4,9. Saya yang dapat 4,6 juta, ya tentu senang juga dapat naik 300 ribu. Tetapi kalau perusahaan merekrut orang baru dan gajinya UMP yang dengan kriteria tadi ya, dan juga biasanya orang ini yang pendidikannya low education, ya, dapat 4,9, saya protes ke manajemen. Masa saya setahun dapat 4,9 walaupun ada kenaikan? Ya. Lah saya lantas naik lagi kan. Tapi begitu saya naik menyentuh orang yang sudah 2 tahun dan seterusnya, lantas bergulir yang namanya sundulan itu. Nah, pemerintah dalam ini Kemenaker sudah mempertegas supaya struktur dan skala upah diberlakukan. Sebenarnya perusahaan-perusahaan besar sudah lakukan itulah, struktur skala upah ya di pegawai negeri lah. Golongan 1A, B, C, D dan golongan 2 dan seterusnya. Ini adalah untuk menyikapi sundulan-sundulan tadi. Tetapi begini, dalam undang-undang baru ini UMP ini hanya berlaku untuk perusahaan besar dan menengah. Nah, sini juga satu problem yang kalau kita masuk lebih dalam, apakah fair? Orang yang bekerja di perusahaan besar, ya, saya tidak usah sebut nama, tetapi ya ibu bisa bayangkan sendiri. Proteksi gajinya atau upahnya dilindungi dan ada kenaikan setiap tahun. Dan yang bekerja di usaha kecil dan mikro itu tidak termasuk. Kita mesti bayangkan begini. Kalau kita atau anak kita, saudara kita yang kebetulan tidak beruntung bekerja di perusahaan kecil dan mikro, ya, lantas upah dia itu karena tidak harus perusahaan itu membayar, ya, dan ini bukan soal status perusahaan, bisa saja ya PT tetapi omsetnya kecil, ya tetap juga masih kategori kecil kan, dia boleh bayar, ada rumusannya, tapi tidak sebesar UMP. Artinya menurut saya UMP itu harus menjamin di seluruh republik ini dan per provinsi dan kabupaten kota, upah yang diterima oleh orang yang ada hubungan kerja ya sebesar itu, karena itu tidak boleh tinggi. Nah, contoh gini lah,
Saya bicara di daerah katakanlah Jawa Barat. Saya dengar Pangandaran itu daerah yang paling belum berkembang ekonominya untuk industri dan lain-lain. Kalau Anda mau buka usaha di sana, ya, buka restoran lah, atau yang ya katakanlah kategori menengah umpamanya, ya sudah harus membayar upah sebesar paling tidak upah provinsi. Karena UMP itu berlaku terendah di seluruh provinsi, seluruh kabupaten, tetapi untuk kabupaten kota bisa diatur tersendiri, tapi tidak boleh rendah. Jadi kalau di Bandung dengan di Jawa Barat, saya lupa sekarang upah Jawa Barat berapa, 3 juta, ya berapalah yang sekarang ini. Pangandaran yang orang mau berusaha formal harus membayar, sanggup nggak? Akibatnya apa? Daerah-daerahnya tidak akan berkembang. Kecuali kalau orang itu ngemplang kan, tapi buat apa bikin peraturan yang tidak bisa diaplikasi, diimplementasi. Nah, kembali lagi. Jadi sekarang ini backgroundnya, konteks cerita. Kenapa kita tolak? Karena di dalam, jadi ada 2 hal. Pertama, merubah beberapa substansi di dalam Undang-Undang 13, salah satu tentang upah minimum. Nah, di dalam undang-undang diatur untuk ke depan diatur harus ikut formula. Dan formula itu dibuat oleh pemerintah dan akademisi, bukan oleh pengusaha. Artinya kenaikan upah mengacu ke situ. Untuk menetralisir kenaikan atau gap yang antara Jakarta dan Jawa Tengah kan terlalu jauh. Karena apa? Naiknya ini yang tadi, yang tidak ada aturan kan. Nah, oleh karena itu lahirlah formula, disebutkan di undang-undang dan ditegaskan lagi di PP. Yang kami surprise, Menaker mengeluarkan Permenaker 18 yang bertentangan dengan PP maupun undang-undang. Saya tahu ini Ibu Ida pasti, Ibu Menaker ini ya terjepit di tengah lah. Ibu Ida melaksanakan keputusan pemerintah, jadi bukan keputusan Menaker sendiri, itu pemerintah. Nah, jadi persoalannya ini ada ketidakpastian. Ketidakpastian hukum. Mau ikut yang mana ini? Sedangkan kita semua tahu bahwa undang-undang dan PP itu lebih tinggi derajatnya daripada Permenaker. Nah, itu satu. Kedua, ada pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja dibawa ke MK, keputusan MK itu adalah inkonstitusional bersyarat. Artinya 2 tahun diberi waktu, diperbaiki sesuai amanat keputusan itu, dan selama 2 tahun itu bagi yang sudah keluar peraturan turunannya itu diberlakukan, bagi yang belum keluar tidak boleh. Artinya PP 36 itu sah. Jadi tidak boleh lagi ada keluar peraturan di bawah itu yang menabrak yang keputusan MK ini kan. Jadi ada 2 masalah kan, artinya sudah dari segi derajat dan keputusan MK. Nah, kita membawa ini ke Mahkamah Agung sudah masuk hari Senin. Adalah judicial review. Sebenarnya kita hanya menanyakan satu hal. Apakah sah menurut hukum Permenaker ini yang mendasari kenaikan yang sekarang ini, yang angka yang tadi disebut minimal 10%. Ya maksimal 10%. Minimal saya lupa berapa lagi itu, 8 apa 5, tapi oke lah, maksimal 10%. Nah sekarang dengan adanya ini, saya berdapat berita tadi, Bupati Bandung Barat menaikkan UMP 27%. Nah ini kan yang membuat situasi menjadi kacau, kembali lagi kepada sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan yang paling mahal adalah pertama, kepercayaan daripada investor ini akan menurun karena ketidakkonsisten daripada pemerintah kita melaksanakan undang-undang yang dibuat sendiri. Itu satu. Dan kedua, kalau dipertanyakan siapa yang akan bayar ongkos sosial, yang akan bayar ongkos sosial adalah kalangan pencari kerja. Pemerintah ini lupa bahwa dalam bicara ketenaga kerjaan termasuk UMP itu ada beberapa kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan pertama adalah tentu kaum buruh. Dan kaum buruh itu berapa besarnya ya? Seluruh dikumpulkan 2,5 juta orang. Dari total labor force kita 137 juta orang. Itu satu. Dan kedua, tidak semua juga buruh setuju dengan apa yang dituntut. Ini kan yang toko-toko buruh saja ini beberapa yang suaranya kan kencang. Kelompok kepentingan kedua adalah kelompok pencari kerja. Berapa banyak? Berkali-kali lipat daripada kelompok yang bekerja.
Ketiga, ya tentunya investor itu sendiri atau pengusaha. Keempat, pemerintah sendiri adalah sebagai kelompok kepentingan karena kepentingannya adalah pertama, menghasilkan pajak supaya mendapatkan pajak. Kedua, tentu devisa. Ketiga, mengatasi kemiskinan ya dan ya melalui penciptaan kerja. Nah, sangat kami sayangkan kelihatannya kali ini pemerintah hanya melihat kepentingan satu kelompok, yaitu kelompok buruh yang sedang bekerja. Saya kira ini backgroundnya kenapa kita menolak. Nah, kalau saya mau lanjutkan yang kedua ini sekarang di pertanyaan, bagaimana dengan angka sekarang? Kita memang sampai sekarang ini belum bicara angka karena yang keluar ini bukan berdasarkan formula yang diatur oleh undang-undang yang sah sebagai undang-undang. Jadi kalau kita ikut terlibat membicarakan ini loh, dasar yang dipakai ini kan bukan PP 36. Nah, jadi kita tidak bicara, kita minta kepastian hukum dulu. Tetapi yang saya hanya ingin menyampaikan, apakah bijaksana kalau kita lihat kondisi ekonomi sekarang? Memang Indonesia kalau menurut Pak Luhut salah satu yang terhebat di dunia itu dikatakan kan. Tapi begini, kalau kita lihat apakah ada yang hebat? Ada, yaitu pertambangan ya, bidang-bidang batu bara, nikel, sawit ya, dan saya tidak tahu yang lain. Tapi apakah seluruhnya memang sehebat itu? Sekarang kita lihat teman-teman di persepatuan sudah menyampaikan kepada pemerintah, order kita ini dikurangi oleh buyers, artinya dipotong oleh buyers sebesar 50%. Jadi kita ini kehilangan order 50%, kalau di garment 30%, termasuk sektor perkebunan karet pun, itu mereka mengalami penurunan permintaan dunia sehingga nantinya yang akan terpukul adalah para petani karet. Artinya karena ini kan perkebunan rakyat, bukan perkebunan perusahaan ya. Dan furniture juga mengalami yang sama, makanan, minuman, elektronik dan lain-lain. Yang jadi pertanyaan kami dalam kondisi seperti ini, apakah bijaksana menaikkan upah sebesar itu? Kita belum komentari untuk negosiasi ya. Tapi ini kan, nah, kita ini sedang dalam menghadapi PHK. Kalau saya mau ambil data yang paling akurat adalah data dari BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan. Dari Januari sampai Oktober tahun 2022 yang sudah dikena PHK yang artinya ini urusan kita melihat patokan dari siapa yang mencairkan jaminan hari tua. Yang bisa mencairkan jaminan hari tua itu ada berbagai alasan ya. Ada 2,8 sekian juta orang. Tetapi yang mencairkan jaminan hari tua berdasarkan PHK sangat jelas ya. Sangat jelas itu ada 834.031 atau 37 orang. 800.000 lebih sampai Oktober, Januari sampai Oktober. Dan saya kira November, Desember akan lebih banyak karena seperti kami sampaikan, order ini kan kita terima beberapa bulan sebelumnya. Nanti terasa sekian bulan. Dan tahun depan juga akan sangat suram karena para buyers di luar negeri sudah memberikan warning. Kita tidak bisa menjamin order paling tidak sampai pertengahan tahun, tapi tidak tahu sampai akhir tahun bagaimana nasibnya. Nah, inilah pertanyaan kami, apakah bijaksana kebijakan-kebijakan ini yang sudah menabrak ketentuan yang lebih di atas dan konteks lapangan sekarang ini. Jadi itu latar belakang Apindo supaya masyarakat juga paham bahwa Apindo itu tidak ada niat itu menghalang-halangi peningkatan kesejahteraan, tapi kita harus berpikir secara komprehensif. Banyak masyarakat yang tidak mendapat perlindungan apapun dan income seperti di sektor-sektor ya, kita ini 60% informal worker, hanya 40 yang formal. Nah, ini kan bangsa kita juga kan, jadi harus dibuka peluang mereka bisa mendapat lapangan kerja. Saya kira itulah masalah background. Oke, berarti beralih ke masalah ini Pak, kemudian permasalahan yang mungkin kita bicara soal angka ya Pak ya. Kalau dari Apindo sendiri Pak, bicara soal kenaikan UMP tentu memasuki 2023, dari Apindo sendiri punya pandangan untuk, kalau tadi Bapak bilang sebenarnya lebih kepada penggunaan
permenakernya yang dipertanyakan ya Pak ya. Mengapa menggunakan permenaker untuk menaikkan upah? Tapi kalau dari Apindo sendiri, adakah acuan Pak untuk permasalahan kenaikan UMP di 2023 ini Pak? Kalau dari pandangan Bapak sendiri? Jadi begini, formula itu saya terus terang saja tidak terlalu tahu secara detail menjelaskan formula itu ya. Itu kan dibuat para ahli. Tetapi formula ini sudah mengantisipasi ekonomi kita membaik atau ekonomi kita memburuk. Oke. Jadi kalau dia membaik naiknya lebih tinggi, kalau dia memburuk ya naiknya tidak sebesar kalau membaik. Nah, itu sudah ada di formula. Jadi sekarang begini, kita tidak mau pakai itu. Padahal itu yang sah secara undang-undang kan. Jadi itu tidak karena begini, sekarang gini, jujur aja lah. Kalau kita bicara pakai sesuai inflasi. Kalau inflasi kita seperti Turki, 70%. Lantas kita mengacu harus naik 70%, artinya sebuah pabrik juga bangkrut. Ya, pernah kita di zaman Orde Lama itu inflasi kan 600%. Artinya formula ini, dan jangan lupa formula ini atau proses undang-undang ini dibuat juga oleh serikat pekerja juga. Cuma problem menghadapi serikat pekerja, mereka ada 11 atau saya lupa, minimal 11 konfederasi. Dan satu konfederasi kan sekian federasi, yang kalau di total ada 100 lebih. Ini kita mau pakai yang mana ini sekarang kan? Oke, berarti kalau begitu misalkan ternyata kenaikan ini tidak begitu berpengaruh gitu kayak Pak. Maksudnya ketika kenaikan ini angkanya tidak sesuai dengan Permenaker, kemudian mengikuti formula yang sudah ada yang kemudian yang tahun lalu diikuti gitu ya Pak ya. Apakah kemudian dari pihak Apindo sendiri mendukung secara penuh kenaikan UMP di 2023 ini, dan kemudian bicara soal 2023 kita tidak tahu nih seperti apa Pak, karena kan banyak yang bicara tentang resesi global dan lain sebagainya. Apakah juga itu kenaikan UMP ini jadi hal yang krusial Pak di 2023 nanti? Prinsip gini Mas, kalau berdasarkan formula dalam PP 36 ya, yang merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, berapapun keluar angka, kita itu akan ikuti. Oke. Apakah itu nanti memberatkan atau meringankan, buat kita nomor 2 itu. Yang penting sesuai undang-undang. Oke. Buat apa dibuat undang-undang kan tidak ditaati, karena kita percaya undang-undang ini kan seperti tadi sudah kita sampaikan. Dan kedua, jangan lupa Mas, kita bicara ini upah minimum. Saya ingin tanya dari yang hadir di sini, apa Anda sekalian ada relevansi dengan upah minimum? Lo jujur aja, lo bahwa ada alasan serikat buruh begini. Ya kalau tidak didesak upah minimum naik, kita tidak naik di atas. Lo itu yang keliru. Karena apa? Upah itu tidak semata-mata upah minimum. Tidak hanya upah minimum. Ada upah yang lain, upah lembur. Kedua, upah negosiasi. Setelah 1 tahun saya dibayar upah minimum dan saya merasa saya kerja baik, ya, punya kompetensi dan lain-lain, tapi dinilai ya UMP aja terus menerus. Saya datang ke manajemen. Disinilah peranan serikat pekerja. Tentunya serikat pekerja yang di pabrik datang berunding ke manajemen, saya minta kenaikan itu sekian banyak. Ya saya tidak sebut angka, terserah dia kan. Dia mau minta setinggi langit pun silakan. Nah, apakah manajemen harus ikut? Tidak, belum tentu. Kalau dia tidak mampu, dia tolak. Disinilah terjadi hubungan industrial yang sehat, negosiasi Mas. Artinya berarti harus ada pembahasan secara clear tentang UMP ini Pak. Dan begini, UMP domain pemerintah, semestinya ya, pemerintah putuskan. Itu karena hanya itu mengikat 1 tahun. Dan seperti saya bilang tadi, orang yang berpendidikan, yang punya pengalaman tidak akan dibayar UMP. Kecuali perusahaan itu sangat bodoh dan pasti dia akan kehilangan. Dia akan kehilangan pekerjaan. Nah, kedua, setelah itu apakah orang di atas itu bisa mendapat loh? Itu bisa, dan itu ada instrumen. Karena apa? Berundinglah tapi bipartit. Di tempat kalian berada, karena tidak semua bidang usaha mempunyai kemampuan yang sama. Ya. Jadi kalau saya kebetulan beruntung di perusahaan yang besar, kalau saya lihat hasil kinerja perusahaan itu, ya kelihatannya untungnya juga bagus. Lantas datang, kali ini kita mau minta kenaikan upah sekian. Nah, terjadi dialog.
Kalau dialog itu tidak disetujui, dispute ya. Dispute apa sampai situ saja? Tidak. Kalau dispute mungkin difasilitasi oleh Depnaker ke dinas, tapi kalau tidak berhasil, lantas kalangan buruh itu mengatakan saya akan memakai senjata pamungkas kami, yaitu apa? Mogok. Nah, perusahaan punya senjata pamungkas juga. Saya mau lock out, tutup pabrik sementara. Kalau tutup ya tidak dapat gaji, adu kuat. Nah, tapi sekarang gini pertanyaan, kalau Mas ada di pihak pengusaha, senang nggak kalau pekerja mogok? Pusing juga, Pak. Itu kan bodoh kalau membiarkan dia mogok gitu kan. Apalagi kita mau pakai lockout itu, tetapi undang-undang kita sudah mengatur tempatnya kalau mau menggunakan mogok itu bukan demo ya. Ya. Itu sudah salah kaprah semuanya. Sekarang kan tidak bicara negosiasi bipartit. Yang terjadi adalah demo, karena demo itu mereka anggap ampuh menekan pemerintah, pemerintah ikut. Tapi ya itulah akibatnya hubungan industrial ini rusak. Ya. Sebenarnya kan dia beginilah, justru peranan serikat pekerja mendidik anggota-anggotanya pertama menjadi negosiator yang baik. Betul. Dalam membaca perkembangan perusahaan. Wah, Bapak ini untungnya banyak kan, ya, tolong kita jangan cuma begini. Artinya nggak terpatok untuk UMP aja berarti ya Pak ya? UMP itu saya bilang gini, kita sudah salah kaprah, seakan-akan UMP dan masyarakat juga tidak paham. Seakan-akan seluruh pekerja dibayar UMP. Saya tanya, di sini ada 6 orang atau 5 orang. Kalian dibayar UMP enggak? Loh, itu kembali ke bawah. Jadi kalau begini, dengan usundulan dan lain-lain, yang betul-betul penerima UMP, saya kira cuma 1/sekian yang pemula. Ya. Karena pasti dia akan kena sundulan. Ya. Perusahaan yang baik, dia akan mendapatkan skala upah yang benar. Ya. Apalagi dia ikut pendidikan dan seterusnya. Betul. Dan kita ini hanya mengatur di pekerja di perusahaan besar dan menengah. Tidak fair juga di bawah. Ya. Ini makin baik, makin tinggi. Yang kasihan yang di kecil menengah itu tetap di bawah UMP. Betul. Pertanyaan, kalau saya bertanggung jawab ya sebagai orang yang harus mengurus seluruh labor force Republik, apakah ini adil? Ya tidak adil mengorbankan yang banyak. Dan jangan lupa kalau bicara entitas perusahaan, ya. Entitas perusahaan 99,9% UKM. Ya. Itu tidak merefleksi jumlah buruh ya. Dan buruh itu cuma 14 juta kalau nggak salah. Bagaimana sektor pertanian? Bagaimana sektor perikanan dan informal worker tadi yang mereka memang gabungan dari situ. Jadi begini, banyak hal labor issue ini sudah tidak dipahami dan tidak bicara filosofi yang benar. Akhirnya orang yang tidak mengerti merasa perusahaan ini adalah kapitalis, tidak manusiawi, memeras buruh dan lain-lain. Padahal ada perusahaan yang bonus pun negosiasi, Mas. Loh, bonus itu kan tidak perlu dinegosiasi. Itu kan kebijakan company. Tapi saking memang aturan mereka. Dan inilah tidak mau melihat kenyataan. Dan kalau pengalaman saya, kalau kita dialog atau debat dengan aktivis buruh, selalu dikasih contoh yang kasualistis, apa namanya, kasus ya. Satu contoh. PHK yang sekarang dibilang, oh itu bukan PHK, itu perusahaan mem-PHK-kan karena menghindari bayar upah yang tinggi mengganti dengan yang baru. Sekarang ini simpel aja, Anda di sini. Mau enggak setiap tahun ganti orang? Nah, orang baru-baru mulai belajar, dididik lagi, itu kan enggak masuk akal. Ada yang bilang ini hanya karena, termasuk orang pemerintah dan termasuk pengamat, ini karena kalah bersaing loh. Persoalannya kita tidak mau melihat kenyataan yang terjadi, menutup mata. Karena itu sekarang begini, kalau kita bicara ya Mas, angka kemiskinan kita kelihatan kan kecil. Seberapa saya lupa, tapi mungkin 28 juta kan. Tapi kalau kita lihat penerima subsidi, saya punya data ini. Penerima subsidi dari pemerintah itu ada sebesar 98,6 juta. 98,1 juta. Itu data Kemensos. Data Kemensos, sayang keselip mungkin ada di dalam map itu kali. Artinya karena miskin. Nah miskin ini kalau dia disubsidi, kenapa? Pendapatannya kan kurang. Betul. Ya semestinya
dia ini harus kalau dia dapat pekerjaan, minimal kan ada perlindungan. Ada income, ada perlindungan. Nah sekarang kita bandingkan. Yang saya sebenarnya tidak mau masuk ke situ. Apakah Anda tahu gaji pokok PNS golongan 1 dan 2? Kalau dibandingkan upah DKI ini gaji pokok ya. Itu gaji pokok daripada PNS dengan bandingkan UMP Jakarta ini sudah berarti mungkin golongan 3D atau mungkin golongan 4 juga. Walaupun orang argue, lah tapi ini kan ada tunjangan jabatan, tunjangan dan seterusnya. Tapi kalau sekarang kita duduk bersama, pekerja pun ada tunjangan transport, uang makan dan lain-lain. Nah, tapi ini kan sudah di golongan 4. Tapi kalau golongan 1, golongan 2, artinya begini, saya tidak menyalahkan pemerintah. Daya dukung pemerintah kita juga kan tidak mampu membuat yang di bawah itu sejahtera. Nah, marilah kita sebenarnya membuat iklim usaha yang baik agar pengusaha itu bisa berproduksi dengan baik, ekspor yang banyak, pemerintah mendapatkan pajak, memperbaiki secara keseluruhan. Kemudian dari Apindo sendiri nih Pak nih, apa yang mungkin sebaiknya dilakukan baik dari pengusaha, pemerintah ataupun buruh dan juga serikat pekerja supaya masalah UMP ini clear Pak? Artinya bukan jadi masalah yang menahun akan muncul karena ketegasan pemerintah. Saya pernah bicara dengan satu tokoh buruh dan dia saya kira berpikir sehat. Dia mengatakan UMP ini domain pemerintah kok. Kita ambil contoh Jepang. Jepang itu yang namanya Wage Council, Dewan Pengupahan. Itu hanya 4 orang. Saya ketemu 2 kali di Jepang, dia profesor. Tugas mereka adalah kalau ekonomi baik, lantas mendengar serikat pekerja, serikat buruh Jepang meyakinkan sekarang saatnya upah naik sekian banyak, dia menghitung. Sebaliknya kalau ekonomi lagi jelek, giliran pengusaha yang ekonomi lagi sulit ini. Tidak seperti kita sekarang, kita ada forum pemerintah, pengusaha dan buruh. Jujur saja, umumnya pemerintah juga kalau sudah berhadapan begini ya selalu ya bukan takut tapi udahlah ikut aja. Sejauh ini seperti itu Pak? Artinya tidak ada ketegasan. Artinya selalu dianggap berpihak kepada yang lemah. Kan buruh selalu identik dengan yang lemah. Tapi lebih lemah mana? Buruh dengan orang yang tidak bekerja. Nah ini kan kebetulan silent majority. Iya, betul Pak. Jadi something wrong lah menurut saya, ini mesti ada satu ketegasan. Nah sekarang kalau kita lihat, kita memerlukan sebenarnya keberanian seperti Jerman. Zaman kanselirnya Struder ya, dia itu melakukan yang namanya labor reform. Tapi labor reform itu tidak cukup, harus diimbangi dengan transformasi ekonomi. Jadi akhirnya kalau ekonomi kita baik, makanya itu Jerman walaupun dalam keadaan sulit COVID ini, dia kan bisa ekonominya kan tetap masih bisa di-survive lah ya. Dan padahal COVID ini betul-betul sudah habis-habisan ya. Ya karena ada faktor transformasi ekonomi sehingga ekonomi mereka itu sehat. Jadi kita ini selalu mengatasi masalah yang populis. Akhirnya kan menunda-nunda. Ya kalau saya istilahkan gini lah. Ini kanker kok tapi tidak dioperasi aja kita bawa terus ini. Sehingga selalu jadi begini. Nah faktanya gitu aja, walaupun pertumbuhan kita besar, kenapa ada subsidi mesti 90 juta orang lebih. Data Mensos kan bisa dicek. Termasuk kalau saya ingat betul, kalau data dari BPJS Kesehatan, penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan itu 96,8 juta dibayar APBN. Katanya, saya dengar dari DPR ya, ditambah dengan dibayar APBD ada 35 juta, 132 juta orang dibayar iuran kesehatan yang hanya 35.000 sebulan. Ada yang bilang wah angkanya itu salah ya, tapi faktanya ya segitu kan. Dan kalau lihat kriteria penerima BPJS Kesehatan ada 14 kriteria. Salah satu saya ingat betul, aset bergerak tidak boleh lebih dari 500.000. Jadi kalau di rumah ada satu sepeda saja sudah tidak berhak semestinya. Pendapatan kepala keluarga tidak lebih dari 600.000. Nah, jadi apa artinya angka ini sekarang?
Jawabannya adalah beri lapangan kerja, Mas. Lapangan kerja tentunya tidak berarti digaji buruh. Tapi di sektor pertaniannya berkembang, sektor peternakannya bagus, dan lain-lain ya. Sektor lain ya Pak ya? Ya sektor lain. Nah ini memang memerlukan satu ya perencanaan yang tidak bisa tambal sulam. Kemudian dari Bapak sendiri sebagai Apindo Pak, apa harapannya Pak atas uji materi Permenaker yang sudah diajukan oleh Apindo Pak? Jadi kita gini lah, kita berharap tentunya hukum ditegakkan. Tapi apapun keputusannya itu, karena kita ini warga negara yang taat hukum, ya kita terima aja. Oke. Apapun keputusannya kita ya namanya kan dia yang kita percaya. Mahkamah Agung adalah lembaga yang paling tinggi dalam hal menentukan kebijakan, dalam hal memutuskan kepastian hukum. Ya artinya ya kita berharap mereka itu bekerja dengan hati nurani sesuai dengan kompetensi mereka kan. Yang kalau saya selalu tanya kepada semua orang, ya, termasuk kepada Anda yang di sini, tinggi mana PP dan Permen kan? Ya semua juga kan mengatakan kan PP. Atau tinggi mana PP dan undang-undang pasti mengatakan undang-undang. Tinggi mana undang-undang dan undang-undang dasar, undang-undang dasar kan gitu. Jadi tapi tentunya gini lah, hakim kan punya, terutama Hakim Agung kan punya satu katakanlah kewenangan dan kompetensi untuk memutuskan. Ya kita berharap yaitu hukum ditegakkan, kepastian hukum itu ditegakkan. Tapi apapun hasilnya ya sama dengan kalau memakai formula berapapun prosentasenya ya kita terima. Kita nggak bisa bilang wah karena baik untuk kita dukung, kalau tidak baik wah itu salah. Loh kita jangan mau konsisten kan. Oke, mungkin terakhir nih Pak nih. Mengingat 2023 banyak yang bicara tentang resesi dan juga krisis ekonomi global juga akan terjadi mungkin di 2023. Bagaimana Apindo dan juga pengusaha di dalam Apindo menyikapi ini Pak? Menghadapi 2023. Apakah PHK massal yang ditakutkan di 2023 kemungkinan juga bisa muncul dan bisa terjadi Pak? Itu yang paling kita khawatir Mas, karena beginilah, karena saya juga di industri sepatu ya. Oke. Sekarang kalau kita bicara industri sepatu itu memang labor intensif ya, betul-betul labor intensif. Karena apa? Yang ada sekarang kalau kita bicara sepatu itu lebih banyak sepatu sport ya, sepatu olahraga yang kita ekspor ke Amerika, ke seluruh dunia lah. Nah itu umumnya satu pabrik kalau bicara 40.000, 30.000 itu biasa itu Mas. Terus artinya tidak 1.000, 2.000 lah ya. Itu sporting industri iya. Garment mungkin tidak sebesar itu, tetapi garment ada ribuan pabrik. Sehingga kalau dijumlah total pekerja garment itu 3 jutaan. Ya, kalau ditambah dengan yang tidak langsung ya lebih banyak lagi. Nah, saya kasih ilustrasi. Order menurun 50%. Bagi 40.000 pekerja ini, dia mesti bayar berapa gaji upah sebulan. Kalau rata-rata saja karena pabrik ada di sekitar Jakarta, Bekasi, Tangerang, ya, Serang, 4 juta saja atau 5 juta sekitar itu. Kalau dia mesti 1 bulan upah yang dia mesti bayar, belum kewajiban jam BPJS dan lain-lain ya. Itu saja sudah sekitar 160 miliar sampai 200 miliar. Ya. Kalau 10.000 ya 40 sampai 50 macam itu kan. Nah, tentunya pertanyaan sampai berapa lama dia bisa tahan Mas? Untuk membayar ini tanpa ada income yang memadai. Nah kalau dia menggendong terus beban ini ya lama-lama kan tengkurap kan, ya tidak kuat lagi. Nah kalau dia berpikir lebih panjang, situasi ini tidak tahu berapa lama. Kalau di kita di sepatu, garment dan katakanlah yang fashion seperti ini, itu kita mengenal yang namanya peak season dan low season. Ada bulan tertentu ordernya menurun. Nah biasanya kita itu repot juga karena kita kurangi jam kerja tapi membayar upah yang penuh. Tapi itu kan hanya 1-2 bulan, ya beberapa bulan ya. Dan kita yakin adanya peak season menutupi ini. Iya. Tapi ini bukan low season seperti itu. Ini bisa setahun ordernya kurang separuh. Sehingga kita hanya berharap ya inilah pilihan terakhir. Karena mem-PHK orang pertama jangan dipikir kita senang.
kita sedih, orang yang sudah kenal tahunan, ada yang sudah puluh tahun, sekarang kita mesti terminate, itu satu. Kedua, ini juga costly. Betul. Yang mesti bayar kan berapa banyak ini? Pesangon. Ya. Itu tidak gampang lah ya. Karena itu kita minta kepada pemerintah, sayangnya juga tidak ada ketegasan pemerintah. Beginilah, bisa enggak untuk meminimize PHK? Sekarang kan seminggu jam kerja 40 hari. Bisa enggak ada kebijakan bilang 30 hari tetapi bayar upah no work no pay, artinya 30/40, jadi membayar upah 75%. Tapi begini, kita tidak ngotot harus dapat. Ini hanya kalau itu bisa, kita bisa masa menanggung beban ini kita bisa perpanjang. Tapi kalau pemerintah bilang ini tidak bisa, ya apa boleh buat. Saya kira akan berlaku sama lah di tempat Anda juga. Kalau sudah seperti itu juga manajemen akan ambil kesimpulan itu. Jadi bukan cuma kita di industri. Nah, inilah yang saya sesalkan di kalangan pemerintah masih tidak mau merasa bahwa ini serius. Sehingga ada yang bilang ini karena relokasi, karena kalah competitiveness. Nah, ini kan hal-hal lain yang malah disangkut pautkan ya Pak. Intinya beginilah, jangan kita menghindari masalah. Dan saya sependapat ada satu orang DPR yang mengusulkan kepada pemerintah, ya dibuatlah tim investigasi per sektor. Karena ada sektor yang baik sekali. Ya, ekonomi kita kan tumbuh 5% sekian. Terhebat, salah satu yang terhebat di dunia. Tapi disumbangkan oleh siapa? Ya. Kan lain. Nah, kebetulan sektor yang bermasalah ini, bagaimana ini? Nah, inilah yang harapan kita ya tentunya ya kita selalu berusaha semaksimal mungkin karena pertama kondisi di luar kita tidak bisa ngatasi. Kita tidak bisa buat apa-apa dengan resesi yang di luar. Dan ini yang kita mesti amati lagi China. Kalau China memang membaik, ya mungkin ekonomi kita pun akan kecipratan. Tapi kalau dia pun nantinya tahun depan itu menurun, ya kita kan perdagangan dengan dia total perdagangan kan $100 miliar lebih, Mas. Ya. Dan ada yang bilang, lo kalau gitu cari pasar yang baru Afrika. Tidak segampang itu, Mas. Itu jangan berpikir selalu yang ada aja kita atasi lah. Seperti punya rumah ini kesapu banjir, tuh saya datang, jangan tinggal sini, pindah di ya pindah rumah memang gampang. Itulah itu jadi beginilah orang-orang kita kan lain kali ya tidak realistis juga kan. Oke, terima kasih banyak Pak Anton untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Mas. Semoga bisnis Indonesia bisa menjadi mercusuar bagi bangsa kita yang petunjuk arah. Amin Pak, amin. Memberikan arah yang jelas. Tentu juga semoga Apindo bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya Pak ya dari uji materinya juga, dan semoga di tahun-tahun kedepannya permasalahan UMP ini bisa terpecahkan Pak. Ya. Bisa jadi bukan menjadi permasalahan yang menahun terus-terusan muncul, tapi jadi mestinya harus segera solusi bersama disudahi Pak. Karena itulah ditarik saja jadi domain pemerintah. Ya. Nah, sepanjang pemerintah itu adil, mendengar kedua belah pihak kan, ya. Daripada hanya adu otot kan. Gak akan selesai Pak. Dan kita tidak mau adu otot gitu aja. Iya betul. Ngapain kita mesti ikut-ikutan demo juga kan. Terima kasih banyak Pak Anton untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga untuk sobat bisnis yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya.